Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selama bulan Ramadan di KBRI Tunis, saya akan mengadakan acara dialog serba-serbi Tunisia bersama Gus Dubes. Memang bulan Ramadan tahun ini sangat spesial karena kita akan mengenalkan kepada publik di tanah air tentang Tunisia secara lebih luas, sehingga negeri yang sangat indah ini bisa dikenal. Ada satu patah, tak kenal maka tak sayang. Mengenali Tunisia ini akan menambah informasi, pengetahuan, sehingga kemudian kita bisa mungkin saja jalan-jalan ke sini, atau mungkin putranya ingin kuliah di Universitas Zaitunah atau beberapa universitas yang ada di sini, atau mungkin juga ingin mengetahui bagaimana perjalanan sejarah peradaban Tunisia dan sejarah peradaban Islam. Pada episode pertama kami mendatangkan salah seorang narasumber yang punya pengalaman sangat panjang, kurang lebih 28-29 tahun tinggal di Tunisia ini sebagai mahasiswa, sebagai lokal staff KBRI Tunis. Muhammad Yazid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Yazid ini sudah minum air dan garamnya Tunisia. Maka pada episode pertama kita akan banyak menggali hal-hal yang terkait dengan sejarah peradaban, bagaimana perkembangan pada fase Islam, dan kemudian bagaimana Tunisia modern. Tentu ini bincang-bincang yang mengalir santai menjelang buka puasa. Maka pertanyaan saya pertama, apa yang menarik dari Tunisia? Yang menarik dari Tunisia, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang mengikuti siaran KBRI Tunis pada Ramadan kali ini. Semoga semua kita mendapat berkah dari amal ibadah yang kita jalankan di bulan Ramadan. Tunisia itu adalah sebuah negeri yang indah, Gus. Karena dari sejarah terbentuknya Tunisia sendiri itu sudah merupakan suatu titik melting pot dari banyak peradaban dunia. Jadi di Tunisia ini, kalau kita bilang yang menarik adalah ada keindahan alam, ada suasana sosial yang sangat-sangat berbeda dibandingkan kebanyakan negara Arab yang lain, dan juga karena keindahan dari negerinya sendiri. Artinya bahwa sejarah dari Tunisia ini sejarah panjang dari peradaban. Betul, Gus. Karena kita ketahui Tunisia itu mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa di negeri Maghribi ini atau di North Africa itu kita mungkin awam di Indonesia masih membayangkan bahwa seluruh Afrika itu sama. Kadang-kadang ketika mereka bertanya, kok ketika sampai kok tidak hitam-hitam gitu. Padahal sebenarnya memang North Africa atau daerah yang disebut dengan Maghribi itu tidak dihuni oleh ras. Ini Maghribi biasanya dikenal wilayah Arab bagian barat. Iya. Karena berdekatan dengan negara-negara Eropa, ya. Betul. Maghribi artinya sebenarnya di sisi barat, karena kalau dalam bahasa Arab ada Arab yang di timur atau Masyrik, itu di Middle East. Sedangkan Arab yang di Maghrib atau Maghribi itu adalah North Africa atau Afrika Utara. Jadi Afrika Utara itu bisa kita tarik mulai dari Mesir, atau ada juga yang mengatakan Mesir masuk ke Middle East karena dia ada ke bagian Asia. Mesir masuk ke
Libya, kemudian ke Tunisia, Aljazair, Maroko, dan sampai ke Mauritania. Dari sudut timur, sisi timur Mediterania sampai ke sisi baratnya itu berbatasan dengan Samudra Atlantik. Ya, jadi kalau dari penjelasan Yazid tadi bahwa dijelaskan bahwa Arab itu tidak monolitik ya. Tidak satu karena orang-orang Indonesia itu memahami Arab itu hanya Arab-Arab Teluk. Betul, betul sekali. Padahal ada Arab yang bagian barat yang mereka juga berbahasa Arab. Ya, mempunyai corak yang berbeda. Jadi kalau kita ngebayangkan Arab, memang pada dasar kita ngebayangkan adalah sering kita dengar sekarang itu daerah gurun pasir. Padahal sebenarnya Tunisia Al-Khadra ini salah satu yang berbeda. Dia disebut dengan Tunisia Al-Khadra, artinya Tunisia yang hijau. Karena memang di belahan Maghribi terdapat tempat-tempat yang sangat hijau, terutama di daerah pesisir utara, seperti di Tunisia, di Aljazair, bahkan di Maroko. Bahkan mungkin tidak terbayang oleh para pemirsa bahwa di daerah-daerah Maghrib ini juga turun salju, seperti halnya di Eropa. Jadi ada beberapa daerah Arab yang tidak gurun pasir. Daerah Maghrib ini termasuk yang bukan, walaupun dia ada Sahara, di mana Libya dan Aljazair itu punya komponen Sahara yang sangat besar, sampai 70% wilayahnya, dan Tunisia memiliki Sahara juga. Tetapi ada bagian utara wilayah negara-negara tersebut yang iklimnya adalah iklim Mediterania, seperti di Italia Selatan, Portugal, dan di Spanyol. Selain itu di daerah Arab seperti Levant yang seperti Suriah, Palestina, Lebanon itu juga beriklim sangat dingin karena dekat dengan daerah sudah bukan daerah gurun pasir seperti yang kita bayangkan ada di Arab Saudi dan Yaman di Teluk. Jadi berbeda Gus antara Arab Teluk, Arab Levant, ya mungkin di tengah-tengahnya ada Irak gitu. Arab yang di atas, yang utara Levant itu sudah sangat berbeda karena itu udah mirip, suasananya mirip dengan Yunani gitu. Dan di Tunisia sendiri ada kota-kota yang sangat mirip dengan kota-kota Yunani karena memang ada kedekatan sejarah yang besar antara Yunani dengan Tunisia. Iya, kalau kita misalnya ke Tunis, siapapun dari kita kalau berkunjung ke Tunis biasanya akan dikenal dengan istilah Kartas. Istilah Kartas, bahkan tim nasional Tunisia yang lolos ke Piala Dunia di Qatar disebut dengan Nusurul Kartas. Mereka bangga menyebut dirinya sebagai macan Kartas, seperti orang Mesir menyebutnya Al-Faraina. Bisa dijelaskan bagaimana ini nanti kita akan menggambarkan bagaimana peradaban Tunisia disebut dengan Kartas itu. Ya, jadi kembali ke peradaban tadi, memang Tunisia ini melting pot yang besar dan mantan imperium, kekaisaran yang sangat besar. Jadi pada masanya, sejak dibangunnya Kartas oleh para pendatang dari Tira atau yang ada di Lebanon, mereka membangun Kartas itu mulai awal abad 9 sebelum Masehi. Wah, itu lama sekali ya. Iya, sebuah peradaban yang sangat besar dan tua, dan menguasai, karena dia kekuatan maritim yang besar pada zamannya, menguasai hampir seluruh Mediterania. Artinya ketika Imperium Romawi yang kita bayangkan sangat besar itu adalah suatu imperium yang sangat kecil pada saat itu Tunisia sudah menguasai seluruh Mediterania ini. Pada sejarah kemudian Tunisia itu mengalami banyak perang melawan Yunani, perang di Sisilia di Italia, sampai beratus-ratus tahun, hingga pada pertengahan abad kedua sebelum Masehi, kerajaan Roma, kekaisaran Roma bisa membuka sayap dengan mengalahkan Imperium Kartas. Jadi setelah perang selama beratus-ratus tahun antara Kartas dengan Roma akhirnya menang. Sebelumnya beberapa peperangan dimenangin Kartas. Kartas menduduki Sisilia, menduduki Palermo, menduduki Malta. Kemudian pada abad kedua, pertengahan abad kedua, itu tepatnya 146 sebelum Masehi,
Kekaisaran Romawi berhasil menaklukkan Kartas dan masuk membakar benteng pertahanan Kartas yang pada waktu itu dikenal sangat kuat. Iya, kalau kita memang jalan-jalan, pemirsa kalau ke Tunisia, saya rekomendasikan untuk jalan-jalan ke Kartas ini. Tadi Saudara Yazid sudah memberikan pengantar cukup menarik tentang bagaimana peradaban Kartas yang sudah kokoh sejak sebelum Masehi, dan memang Kartas ini menjadi kebanggaan orang-orang Tunisia. Salah satu diplomat dan pejuang Tunisia namanya Rashid Idris pernah menulis buku Min Jakarta ila Kartas, dari Jakarta menuju Kartas. Jadi untuk menggambarkan bahwa ya betapa pentingnya Kartas bagi Tunisia ini, dan sekali lagi kalau nanti jalan-jalan ke Tunisia silahkan pasti itu akan menjadi salah satu destinasi para wisatawan, karena itu bagian dari sejarah peradaban besar di Tunisia. Nah, tadi menarik sekali soal kemudian Kartas ditaklukkan oleh Romawi. Yeah. Dan sampai sekarang kalau kita jalan-jalan di di Jalan Bourguiba, itu jantung kota Tunisia, kita akan menemukan salah satu gereja katedral yang masih kokoh, dan itu juga menjadi simbol dari peradaban Tunisia. Kira-kira bagaimana setelah kemudian Romawi menaklukkan Kartas? Apa kira-kira yang menonjol dari capaian-capaian Romawi ini? Romawi, jadi mungkin ada yang tidak pernah terbayang oleh sebuah pemirsa bahwa benua Afrika itu mengambil nama dari Tunisia. Jadi pada zamannya Tunisia tidak dikenal sebagai Tunisia, tetapi dikenal sebagai Afrika. Ya, kalau kita membaca Muqaddimah Ibnu Khaldun, salah satu buku yang sangat besar, dan kebetulan patung Ibnu Khaldun berada di depan gereja katedral. Ya. Nanti kita akan punya sesi khusus tentang bagaimana Ibnu Khaldun ini. Ibnu Khaldun menyebut Tunisia itu dengan Ifriqiya. Ya, ya. Nadil Afriki. Klub Afrika. Itu Nadil Afriki itu sebenarnya ya klub Tunis, karena Ifriqiya itu juga menjadi salah satu bagian dari pilar peradaban Tunisia. Jadi bagaimana cerita soal Ifriqiya? Jadi seperti kita katakan tadi, Roma berhasil menduduki Afrika, kemudian menjadikan Afrika itu sebagai province jadi Roman Afrika namanya. Ada fase di mana Afrika ini sangat merupakan satu pusat spiritual untuk Roma, karena setelah Roma beralih ke Kristen, yang sebelumnya dia bukan Kristen, kemudian Roma menjadi terkristenisasi. Afrika atau Tunisia melahirkan banyak tokoh-tokoh penting di gereja Katolik Roma. Di antaranya 3 pop, 3 paus, dan San Agustinus. Wah, itu yang dari sangat terkenal. Itu dari sini itu adalah anak Tunisia. Saya baru tahu ini. Ini penting bahwa kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena sejarah itu penting, di mana kita bisa belajar, dan diantaranya kita bisa belajar dari peradaban Tunisia di masa Romawi. Terus siapa lagi? Kalau kita jalan-jalan ke salah satu museum yang sangat besar untuk ruins, untuk peninggalan sejarah Roma, itu ada di Bardo Museum yang sempat terkena serangan teroris yang terkenal pada tahun 2015. Itu kita akan melihat bagaimana banyak peninggalan termasuk peninggalan mozaik-mozaik yang menggambarkan para paus dan termasuk para Saint Santo itu. Dan orang-orang Tunis bangga dengan itu sebenarnya. Karena memang ini adalah suatu kalau dibilang buayan spiritual yang subur di Tunisia itu untuk jadi bukan cuma buayan spiritual yang sangat besar untuk sejarah peradaban Muslim, tapi juga untuk Christianity. Jadi ini mungkin para pemirsa yang bukan beragama Islam atau yang dari Kristen bisa mungkin mencari lebih banyak informasi untuk mungkin tertarik untuk menggali itu di Tunisia langsung di. Iya, jadi bahwa
peradaban itu selalu menarik ya. Karena peradaban itu punya tanahnya sendiri, di mana tidak mungkin peradaban Katolik itu bisa tumbuh besar kalau tanahnya tidak subur. Ya. Ibarat saya melihat itu Tunisia sebagai tanah yang subur sekali, dan karena itu ini menjadi salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang kita sebut dengan Furoda Arabia, yaitu salah satu harapan bagi Timur Tengah di masa mendatang. Jadi kalau melihat gereja di Jalan Bourguiba itu memang itu kelihatan sekali sih bahwa Romawi itu salah satu besar. Nah, salah satu peradaban juga yang sangat menonjol sampai sekarang adalah peradaban Islam. Tentu saja. Nah, kita akan masuk pada peradaban Islam ini supaya kita juga tidak terputus dari sejarah masa lalu Tunisia. Kita akan masuk, salah satunya adalah Kairouan. Kita akan punya sesi khusus tentang Kairouan, tapi kita ingin melihat bagaimana kemudian dinasti Umayyah, Uqbah bin Nafi, kemudian menaklukkan Tunisia dari Bizantium itu. Ya, seperti barusan disinggung, memang Tunisia itu tempat kosmopolit, melting pot. Jadi mungkin biar lebih mengenal lebih jauh tentang Indonesia, selain kita sudah dengar tadi ada Berber, ada Venetian yang berasal dari Lebanon, dan mungkin juga berasal dari. Kalau Venetian ini di Bizerte kalau tidak salah ya. Di mana-mana, Pak. Di mana-mana. Jadi Kartas itu adalah Imperium Venetian. Venetian ini atau Punic people, mereka akar sejarahnya, ancestornya itu dari Levant, Filistin, tapi juga berhubungan dengan Laut Aegean, kayak Yunani dan sebagainya. Venetian, kemudian di sini juga kemudian masuk Roman kemudian didatangin Vandals. Setelah 100 tahun, akhirnya Bizantium mengalahkan Vandals, menduduki, makanya banyak pengaruh Bizantium dari gereja. Bizantium adalah kalau Timur. Saya waktu sampai itu langsung ke Kairouan itu, masuk kan ke masjidnya, dan itu pilar-pilar Bizantium itu masih tidak dihancurkan. Dihancurkan, bahwa Islam hadir itu untuk bukan menghancurkan, tapi membangun satu peradaban yang kira-kira lebih memberikan harapan. Apa yang menonjol dari fase Islam? Ya. Waktu itu sahabat Nabi Uqbah bin Nafi membawa Islam ke Tunisia sekitar pertengahan abad ke-7 Masehi. Beliau diutus oleh wali Mesir pada waktu itu, sahabat Nabi juga Amr bin As. Kemudian dia berhasil membangun Masjid Kairawan. Masjid Kairawan ini merupakan salah satu suatu pilar sejarah peradaban Islam di dunia Barat. Jadi tadi kita bilang ada Syarq atau Masyriq, dengan kutubnya ada di Baghdad dan Kufah, Basrah di Irak. Di Barat ada Kairawan yang kemudian dari Kairawan inilah pasukan Islam berhasil menyebarkan Islam sampai ke daratan Eropa di Andalusia. Kairawan ini dari sejarah masuknya itu sebenarnya sudah merupakan suatu inisiatif yang sangat waktu itu mungkin sangat tidak terpikirkan, karena bagaimana pemerintahan Islam yang masih baru bisa ingin melebarkan sayap sampai melewati batas Mediterania. Betul. Melalui Kairawan inilah kemudian mereka menstrategikan itu. Mereka merebut kota Kairawan dari Berber, dari penduduk Berber. Kemudian yang paling menarik setelah Kairawan adalah dibangunnya Masjid Zaitunah di Tunis.
Koirowan ini mengingat saya pada Bung Karno tahun 1960 Bung Karno ketika melakukan kunjungan kenegaraan ke Tunisia, kota yang pertama kali dituju itu Koirowan oleh Bung Karno. Dan pada masa itu Koirowan sangat dilulukan sebagai salah satu peradaban kosmopolit di dunia. Bahkan kalau pemirsa tahu, itu jauh sebelum Al-Azhar. Jadi dan tentu kita akan punya sesi khusus soal Koirowan ini, akan kita menarik bagaimana peradaban Islam. Dan setelah itu kalau kita lihat misalnya Al-Azhar itu, kita akan masuk nanti Zaitunah seperti Yazid tadi ceritakan, lalu kemudian model Al-Azhar, model Korowian di Fes itu sebenarnya adalah batu batanya atau role modelnya itu adalah Koirowan. Kita masuk ke setelah Koirowan ke Zaitunah. Ya. Jadi Koirowan ini berkat ini perluasan Islam masuk ke pesisir utara Tunisia dan menduduki kota Tunis yang merupakan suatu titik strategis. Karena ya sejak Kartas memilih Tunis. Karena memang posisinya sangat-sangat strategis di pesisir utara Afrika. Karena Tunisia ini adalah titik nol Afrika, terletak di Tunisia. Dia masuk ke Zaitunah dan membangun universitas pertama di dunia. Pertama di dunia. Jadi ketika 650-an, 647 mulai penaklukan Koirowan dan berhasil kongkesnya itu sekitar tahun 700-an. 30 tahun kemudian menduduki Tunis dan membangun, sebelum membangun masjid dia membangun madrasah. Baru diikutin dengan pembangunan masjid. Jadi memang pembangunan Zaitunah itu sebelum konsepsi masjid sendiri sudah ada konsepsi pembelajaran. Jadi kita bisa ngebayangkan bahwa mereka memang berpikir untuk menyebarkan pemahaman, bukan cuma kongkes dalam arti kekuasaan politik, tetapi ada pemahaman yang akan dibangun. Maka untuk itu penakluk Muslim yang baru masuk ke Tunis pada waktu itu langsung bergerak untuk membangun madrasah, kemudian masjid yang tertua di Tunis, di kota Tunis. Jadi Zaitunah ini mulai berdiri sekitar 700 menjelang 740 Masehi. 100 tahun kemudian mereka anak didik Zaitunah membangun Universitas Qarawiyyin di Fes, Maroko. Dan 100 tahun kemudian dari Tunisia ini dinasti Fatimiyah menaklukkan Mesir yang waktu itu kalau tidak salah sedang diperintah oleh dinasti Mamluk, dan membangun Al-Azhar Asy-Syarif. Jadi ada rantai mata sejarah yang sangat kuat antara apa yang pemahaman Islam di Tunisia yang menyebar ke Maroko dan tentu saja kemudian menyebar ke Andalusia yang membentuk pemahaman Islam Maghribi. Jadi pengalaman Islam Maghribi yang mungkin berbeda sedikit dengan apa yang kita di Indonesia rasakan dari pengalaman yang kita ambil dari Islam Yaman, Islam Syarq, yang melalui India dan mungkin juga melalui Cina, Persia. Jadi ada perbedaan sedikit, tapi itulah mata rantai sejarah besar peradaban Islam yang sangat gemilang sehingga bisa membangun Andalusia yang bertahan sampai ratusan tahun. Dan periode Zaitunah, saya masih ingat kiai saya dikatakan kalau ingin kuliah di Timur Tengah, pilihannya itu kalau tidak di Al-Azhar, kemudian di Zaitunah. Tadi Saudara Yazid menjelaskan betapa istimewanya Zaitunah, karena Zaitunah punya pengaruh di Maroko, lalu punya pengaruh di Al-Azhar, dan alhamdulillah Yazid ini lulusan dari Zaitunah. Lulusan kuliah di Al-Azhar, kemudian di Zaitunah. Tinggal satu aja di Fes, di Korowian. harus ke Korowian supaya itu 3 kampus ini. Nah, kita lalu kemudian masuklah masa kolonialisme, masa modern. Kemudian kita melihat bahwa tahun 56 Tunisia merdeka
dari Prancis, dan sosok yang sangat sangat dikenal adalah sahabatnya Bung Karno adalah Habib Bourguiba. Nah, bagaimana melihat Tunisia modern kemudian, dan untuk Tunisia modern itu adalah melting pot tadi, kemudian Islam dan juga wajah Eropa yang kalau kita lihat di Tunisia. Oke. Saya ingin meluruskan sedikit mungkin pemahaman kebanyakan orang yang melihat bahwa pada eranya ada dua negara Muslim di dunia yang disebut negara sekuler, yaitu Turki yang yang selalu blame kepada Mustafa Kemal Atatürk, dan Tunisia yang blame-nya itu ke Habib Bourguiba. Bahkan dalam cerita-ceritanya itu ada beberapa hal yang memang kayak seperti sangat-sangat anti-Islam. Padahal sebenarnya itu adalah cara pandang yang berbeda saja dari kedua tokoh nasional tersebut terhadap situasi dunia Islam pada waktu itu. Kita ketahui Tunisia adalah sama dengan Mesir, sama dengan itu adalah dulu di bawah kendali Ottoman, Turki. Dan Tunisia ini punya keistimewaan karena sejak zaman Ottoman dia bukan daerah kekuasaan tapi protektorat. Dia punya pemerintahan sendiri yang independen. Jadi dari sana Tunisia sudah merdeka karena Tunisia itu sejak zaman Bey, itu zaman Ottoman, dia sudah memiliki konstitusi. Jadi memikirkan bahwa ada kerajaan di dunia yang konstitusional ini pertama kali. Karena konstitusi sendiri juga Republik Konstitusional itu pertama kali di Kartas. Betul, dan jadi bahkan sejarah besar. Kenapa mereka bangga dengan Kartas? Karena di Kartas sendiri sudah ada konstitusi. Konstitusi. Jadi konstitusi atau kedaulatan rakyat itu sudah ada di Tunisia sejak sebelum Masehi, sejak zaman Ottoman Empire yang kita selalu mengklaimnya sebagai zaman kekhalifahan, itu di sini konstitusional. Dan jadi kalau kita menggali kembali sejarah keislaman itu, kita akan lebih memperluas khazanah pemikiran kita tentang pemerintahan Islam sebenarnya. Kemudian para pelajar di bawah keruntuhan Roman Empire yang tidak mampu lagi menahan perubahan itu disikapi oleh para pelajar Tunisia itu, kalau di Tunisia yang belajar terutama di barat, termasuk diantaranya pemirsa, kejatuhan dinasti Ottoman itu membuat negara-negara yang sebagian warganya adalah Muslim, Turki, Tunisia, Mesir, saya kira juga Indonesia, mereka kemudian mulai memikirkan nasionalisme, itu tentang kebangsaan, bagaimana mereka merdeka, gitu kan. Lalu kemudian Turki modern lahir melalui Mustafa Kemal Atatürk 1924, lalu kemudian Indonesia 1945, dan Tunisia para pelajar, kaum muda, para pejuangnya mulai memikirkan kemerdekaan. Ya, di Tunisia sendiri partai politik itu dibentuk di dekade awal 20-an, abad 20, artinya 1912. Jadi emang pemikiran nasionalisme yang tidak lagi pengen transnasional itu sudah tumbuh bersama partai politik. Jadi kalau menarik perbedaan pandangan tentang masalah kekhalifahan itu bisa dilihat juga sejarah Tunisia sebenarnya dalam konteks sejarah Islam itu, sejarah Imperium Ottoman itu. Di Mesir ada banyak pemikiran-pemikiran yang timbul juga, bagaimana apakah itu termasuk dalam syariat atau tidak. Jadi pada eranya, tetapi di Tunisia 10 tahun sebelum pemikiran Ali Abdul Razik yang terkenal itu tahun 20-an itu, Tunisia sudah membentuk partai politik. Jadi banyak hal yang menjadi wacana perdebatan di dunia Islam, Tunisia itu sudah jauh sebelumnya sudah finish. Misalnya buku Tahar Haddad itu ditulis tahun 1930-an tentang perempuan dalam masyarakat kita. Betul. Jadi isu feminisme, isu pemberdayaan perempuan itu sudah dibahas di Zaytuna sejak awal sebelum negara-negara
world itu mendapatkan kemerdekaan mereka. Jadi Tunisia itu cuma sebuah contoh negara yang ya gimana sangat pionir dalam pemikiran-pemikiran modern. Ini tentunya tidak lepas dari sejarah kosmopolitanisme Tunisia itu sendiri, dari Kartas, Roman Antiquity, sampai kemudian persentuhan dengan pemikiran dengan menyebarnya Islam ke Andalusia dan kemudian berdirinya universitas-universitas di Barat. Kemudian pada era kolonialisme dengan masuknya Tunisia masuknya Perancis dan ke Tunisia, ke Maghribi, dan menjadikan Tunisia sebagai protektorat, lagi-lagi protektorat bukan jajahan, itu juga mempengaruhi cara pandang banyak kalangan intelektual tentang bagaimana sih sebenarnya harus membangun negara. Dan ini yang mendorong Habib Bourguiba mengangkat nasionalisme al-Qaumiyah at-Tunisiyah, bukan lagi pan-Arabisme seperti yang disuarakan misalnya oleh Afghani dan kalangan-kalangan tertentu di Mesir. Jadi dia lebih cenderung ke kaumiyat atau nasionalisme di setiap national state tertentu. Jadi ini menjadikan Tunisia seperti yang keadaan sekarang ini. Hal ini juga ditentukan atau dipengaruhi besar oleh tadi itu terbentuknya partai politik yang sangat-sangat awal tahun 1910-an itu, dan kuatnya aktivisme sindikalis atau serikat pekerja buruh. Jadi kalangan kiri itu yang terilhami oleh para pemikir Barat seperti Marx dan lain-lain itu sangat kuat beraktivisme di Tunisia, sehingga memang dalam sejarahnya Tunisia tidak terjadi pertempuran yang hebat seperti di Indonesia ketika ingin merdeka. Pertempuran yang besar justru terjadi setelah kemerdekaan, seperti yang terjadi di Surabaya. Sejarahnya adalah aktivisme politiknya itu disuarakan melalui partai politik kiri Prancis yang punya cabang di Tunisia, dan partai politik nasionalis Tunisia yang dibentuk oleh tokoh Tunisia sendiri, Abdul Aziz Al-Thaqalabi, yang mana beliau dikaitkan oleh banyak kalangan dengan mata rantai perjuangan atau perjuangan politik di negara-negara dunia ketiga, termasuk di India, Pakistan, dan Indonesia. Jadi Abdul Aziz Al-Thaqalabi seorang tokoh nasional yang sangat terkenal bukan cuma sebatas Tunisia saja, tetapi memang mempunyai masyhur di dunia, yang merupakan salah satu tokoh yang mungkin mirip-mirip dengan Bourguiba dan Soekarno itu. Betul. Idenya itu untuk melawan kolonialisme itu mungkin hal yang sama yang mendasari pemikiran Soekarno dan Bourguiba untuk terutama Soekarno untuk membangun koalisi dengan seluruh dunia ketiga waktu itu untuk tidak memihak kepada salah satu blok ya. Yang ingin juga saya singgung bahwa di Tunisia itu sebagaimana di seluruh dunia yang waktu itu dikuasai oleh kolonialisme, tentunya perjuangan politiknya itu tidak lepas dari perjuangan kelas. Betul. Karena ditindas, sehingga memang pemikiran kiri menjadi salah satu penggerak yang sangat besar. Itulah saya bilang tadi, kekuatan partai kiri di Tunisia itu sudah ada sejak ke 1910-an, dan ini merupakan sebenarnya sebagai suatu hal yang agak dilupakan menurut saya, Gus. Ketika kita menyebut kiri di Indonesia, kita membayangkan itu PKI, gitu, sejarah yang penuh dengan konflik dan darah, gitu, dalam bayangan kita. Yang kita juga sebenarnya belum tahu kebenarannya. Tetapi kalau kita membayangkan kiri yang sebenarnya, secara itu sebenarnya bacaan filosofis yang dulu dianut oleh semua negara di dunia dan para pemimpin dunia untuk menentang kolonialisme. Betul, saya kira. Jadi kiri itu adalah suatu, kalau sampai sekarang mungkin paling termanifestasi di negara-negara kayak Tunisia, kayak Perancis gitu, dan beberapa negara mungkin Skandinavia. Kita sudah membayangkan kiri itu sebagai sebuah kekuatan revolusioner. Padahal mungkin sebagai konsep berpikir pada waktu itu dia adalah antitesis dari kolonialisme sih. Jadi memang. Pemirsa, tanpa terasa kita sudah lama berbincang-bincang
Memang selalu menarik kalau kita belajar dari peradaban Tunisia ini. Saudara Yazid ingin mengatakan itulah kenapa banyak guru besar, pemikir di dunia menyebut Tunisia sebagai anomali. Ya, Anomali di mana negeri ini punya sejarah yang panjang, punya gagasan yang besar, punya mimpi-mimpi dan menuju satu peradaban sebagaimana peradaban Kartaj, kemudian peradaban Romawi, peradaban Islam, dan peradaban Tunisia modern. Jadi kita akan lanjutkan bincang-bincang yang sangat menarik tentang serba-serbi Tunisia pada esok hari jelang buka puasa waktu Indonesia. Terima kasih Yazid atas informasinya, atas sedekah ilmunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.